untuk memulakan iaitu curating, saya akan bermula daripada Chrome browser, ataupun kalau iOS boleh pakai Safari, okay, atau apa-apa je browser, sebenarnya dia compatible. Of course yang paling terbaik browser yang kita boleh guna adalah Google punya browser lah, which is Chrome browser. Baiklah, jadi kita masuk classroom.google.com. Okay, kenapa saya guna Google Chrome browser instead of saya guna tu mobile apps untuk yang awal-awal ni, sebab saya mau curate curate assignments yang ada features rubrics. Kan ada assignment yang kita perlu tunjukkan rubrik kepada pelajar. So jadi mobile apps dia tidak ada function untuk kita sertakan rubrics bila kita assign assignment. Okay. Tapi kita boleh buat benda tu menggunakan Chrome browser. Jadi saya mau pastikan dulu yang saya online menggunakan teachers punya account. So saya pergi ke kelas yang kita sudah buat di sesi yang pertama tadi. So kalau anda perasan dekat sini, okey, untuk kelas ini saya sudah yang masa sesi pertama saya just tunjukkan saya buat week 14, week 13, week 1 dan juga kelas material kan. Sekarang saya sudah lengkapkan sekali dengan tarikh berdasarkan kalender akademik UiTM untuk semester Oktober 2020 hingga Januari 2021. So ini bagi memudahkanlah kita dan juga pelajar untuk mengenal pasti kita berada pada minggu yang keberapa, dan segala assignments yang kita beri kepada pelajar akan disusun ataupun dimasukkan ke dalam partition-partition yang telah kita sediakan. So memudahkanlah. Okay. So let me delete first any. Okay, saya tak apa, saya delete dulu. Okay, so of course yang pertama kita akan create materials. Materials tidak akan di-track oleh sistem Google Classroom lah, maksudnya dia tidak akan masuk dalam gradebook. Okay, so ini sekadar untuk kita berikan maklumat kepada pelajar lah. So yang pertama, okay, saya akan masukkan class rules. Ini options lah kalau kita mau bagi rules and etiquettes lah. Etiquettes ni dia etika sebagai netizen. Betul lihat, it's a thing. Etiquettes is etiquettes when we are dealing with online learning lah. Ini kalau rajin boleh create sendiri, boleh design sendiri dekat Google Drawing ke ataupun Canva ke whatever, atau simply dekat Google Slides pun okey. Tapi kalau macam tiada masa ataupun malas mau buat, just click YouTube options and then carilah netiquettes for remote learning or whatever lah yang kita mau type. So dia akan keluarlah banyak pilihan ya. So kita boleh pilih lah mana yang paling sesuai dengan kita punya ni. Mungkin kita just mau tunjuk 1 minit punya video, ada yang lebih video yang menarik dan sebagainya. Okay, saya just pilih randomly. Okay, dan topik, of course kita pilih classroom materials ya. So saya just post.
So dia akan masuk dalam classroom materials. Classroom materials seterusnya yang saya mau curate adalah of course course information kan, ataupun kita pecahkan dia kepada course syllabus, lesson plan dan sebagainya lah. Kalau mau kasih masuk sekali dalam course information pun tiada masalah. Sebaik-baiknya kita sudah ada siap-siap dekat Google Drive dalam satu folder yang sama. Jadi bagi memudahkan kita untuk buat housekeeping lah. Okay. Alright, so just cari course information and insert. Alright, so topik jangan lupa letak dia dekat classroom materials. Kalau kita tidak pilih topik, dia akan letak di atas classroom materials ni, which is dia tidak berumah. Dan material yang ketiga kita boleh kongsikan dengan pelajar, mungkin things like classroom website. Yang ini kita boleh, mungkin kita mau hasilkan website khas untuk classroom kita menggunakan Google Sites, which is very good lah untuk dump all materials, resources from all over the cloud into one place. Okay. sites.google.com. Ini senang saja sebenarnya mau buat ni. Nanti saya tunjuk cara dia lah, step by step. Okay. Then ini one of my website yang saya sudah buat lah. Okay. And topic of course kita letak dekat classroom materials and then just post into. Alright, and then let's create some assignments yang telah kita kategorikan. Okay, assignments yang pertama saya mau masukkan adalah mungkin saya mau buat video, bukan video, something like report lah ya. Written report. Okay, ini sekali lagi bergantung pada struktur assessment anda lah. Kena rujuk pada course information atau course assessment plan atau terus rujuk kepada resource person ya bagi kursus-kursus berkenaan. So ini adalah written report. Saya boleh add, saya boleh create. Saya tidak akan buat dulu tu. And then ingat lagi kita telah buat kategori kan. So saya rancang sekarang katakanlah untuk group project saya mau buat dua benda. Kan 30% is too big. Okay, just for one particular project kan. So mungkin project tu kita pecah kepada dua. Yang pertama kita mau 20% kita akan assess berdasarkan dia punya written report, and another 10% will be based on oral presentation. Okay, and then dia punya learning outcomes of di align dengan contohnya MQA punya learning outcome yang keempat, communications. So both them are communications punya ni kan, written and also oral. Okay, verbal communication skills. So saya akan pilih group projects lah. So points total marks dia adalah 100, tapi dia akan weighted kepada 30% itulah, which is 20%. Okay, 20%. So due date biasanya untuk group project due date-nya kita akan letak pada minggu yang ke-14 kan, iaitu pada bulan berapa dah? Saya lupa. Februari kah? Taklah bulan Februari tanggal
12 ya. Tu digit dia. Time tu optional lah. And then topik letaklah dekat 24 Januari lah. 24 Januari. Itu gunanya kita letak tarikh. Kita senang mau rujuk 24 Januari ya. Betul lah. Betul lah. Ni dia rubrik. So saya ada rubrik yang kita boleh masukkan. So kita boleh create rubrik from the scratch. Kita boleh reuse rubrik. Maksudnya kalau kita ada join mana-mana kelas sebagai teacher ataupun kita sudah pernah buat kelas di kelas-kelas yang lain yang kita sudah pernah gunakan rubrik, kita boleh reuse the rubrics. Dia akan keluar semua list kelas-kelas yang pernah kita gunakan rubrik. Ataupun import from Google Sheets yang kita simpan dalam Google Drive. So bersama tutorial ini saya akan sertakanlah soft copy untuk Google Sheets yang boleh anda gunakan terus masuk ke dalam Google Classroom. So yang ini contoh rubrik yang saya buat untuk assess written reports lah. Okay. Rubriks untuk reports yang mempunyai 3 kriteria utama dan juga 5 level of criteria, level of ni lah, which is excellent, above average, average, below average and also poor. So dia punya total marks is over 50. The first kita dia akan automatic macam ni kalau anda gunakan tu Google Sheets punya rubrik yang saya sudah buat tu. Cumanya jangan jangan edit apa-apa yang ada dalam Google Sheets yang saya sertakan tu. Kalau mau edit, import, masuk dulu dalam Google Classroom macam ni and then edit di dalam sini. Kalau anda mau edit dia punya kriterion kan, kriteria tu mau edit, markah mau edit ataupun jumlah level yang mau ataupun yang ini kan saya ada excellent, above average, average, below average and poor, dan last kali missing kalau tidak dihantar kosong automatic. So ada 3 lah, the relevance of the item discussed over 15, and then saya ada cohesiveness of the arguments presented over 10. So basically dia add up, dia over 50 lah. So kalau anda punya over 100 ke, over 80 ke, so boleh edit dekat sini. Yang tanda plus ni adalah mau tambah ataupun nanti mau tolak kita punya level of points tadi, level title ni. Okay, so yang ini kita boleh duplicate ataupun delete ya. Ini kita mau delete level ni ataupun kita mau duplicate criterion ni, dia akan duplicate untuk kalau kata mau, ataupun just tambah add a criterion, dia akan add the blank one lah. Okay, sama juga bila kita start from the scratch yang kita create sendiri tu kan, kita mau create sendiri, dia akan bagi kita one level and one criterion. So kalau kita mau tambah, just tambah the level by clicking on the plus sign di situ. Okay, yang ini saya buat ni template kira bagi memudahkanlah supaya tidak perlu type banyak kali excellent lah, above average, mau klik plus tu kan. Just perlu buat edit situ mana-mana yang mau edit lah. Kalau macam rasa sesuai untuk digunakan terus, boleh gunakan terus. Okay. So basically saya akan gunakan this rubric. So I will just click save. So tadi saya perasan rubrik tu over 50 kan, so kena selarikan lah points dia dekat sini over 50. Okay, I can assign once again. I can assign and of course I can schedule or save draft. But saya akan assign dekat sini. Check plagiarism tu boleh klik kalau mau klik ya. Maksudnya dia akan automatic pakai turn it in untuk check sama ada report dorang tu betul-betul authentic ataupun ada unsur-unsur plagiarize, which is saya nak mau tunjuk dulu lah. Okay, yang penting di sini sama ada mau assign, schedule or save draft. Kalau save draft tu maksudnya belum siap lagi kita buat tu, cuma yalah kita mau akan kembali untuk edit dia balik, boleh save draft. Schedule kalau kita sudah siap, and then contohnya
yang macam ni minggu ke-14 baru mau, ataupun minggu ke-12 kita baru mau munculkan dia kan. So boleh click on schedule, but sekarang saya mau terus assign lah, sebab saya mau tunjukkan demo. Bila saya assign dengan student pula akan try hantar that assignment dan apa akan jadi. Right, so automatic benda tu akan masuk di dalam week 14 tu di bawah sana ya. Okay, so student senanglah mencari, nanti dia terus pergi week yang ke berapa saja. Kemudian saya mau create the second assignment. Okay, create second assignment, which is okay, the second component from the group project, iaitu oral video presentation lah. Alright, oral video presentation. So I will add whatever arahan instructions yang perlu, and then the grade category saya masukkan dalam group projects. The points, okay, mungkin yang ini nilai dia adalah 30%. Okay, the due date mungkin lebih kurang sama ataupun awal, present awal berbanding, kalau tadi 24 Januari kan, so mungkin ni seminggu awal lah present sebelum hantar benda tu kan, 17 mungkin on 20 January. Alright, and then topic, of course saya letak dia dalam minggu ke-13 since tadi minggu ke-14. Okay, and I do have rubrik juga untuk assess dorang punya oral presentation. So semua rubrik ni saya merujuk kepada MQA punya buku panduan cara untuk membuat rubriks lah, berdasarkan MQA punya learning outcome domains. Okay, so anda boleh tengok tu ada typo sikit per 21 tu, sebab ada terlebih satu rasanya yang saya belum siap. Okay, which is this one, so I'm going to delete this one. Okay, per 20 saja ya, sebab yang lain tu belum siap. So macam biasalah, anda boleh delete, anda boleh, so anggaplah benda ni sudah siap ya. So criterion apa ni, ideas, okay. So okay, confidence, effective. Oh, di sini point dia tak ada, so saya letak 10. Okay, dia patutlah dia tersalah susun. Tengok kalau ini saya teredit sikit ni, so dia berubah. So jangan edit dekat Google Sheet ya. So anggaplah saya sudah siap yang tu. Nanti saya kasih betul tu, then nanti next biarkan saja dia. So saya di error. So kalau ada error, perbetulkanlah error tersebut ya. Okay, oh dia nak semua pun diisi. Okay, as you wish. Ini macam kalau terlebih ni, buanglah. Delete. Nanti ni saya kasih betul lah template ni ya. Salah, sorry. 10 rupanya yang di belakang tadi tu. Okay, 4 anggaplah. Okay, dah per 30 ya. So saya save. Harap-harap tak ada error sudah. Yes, tak ada sudah errornya. Okay, so saya sign lah. Let's sign. Okay, apa lagi? Cukupkah? Saya tunjuk 2 dulu lah ya. Saya tunjuk, mungkin kalau kita mau bagi formative kan. Assign. Formative yang saya sebut tu tidak masuk dalam final grading, tetapi mungkin kita mau bagi tutorial menggunakan sheets, Excel sheets. Sama ada kita memang sudah ada Excel
worksheet atau workbook yang sudah siap, tinggal kita mau assign dengan student, boleh ambil daripada Google Drive kan, ataupun file daripada kita punya local file daripada telefon kan yang kita sudah save dan sebagainya. Ataupun kalau kita mau create sheets yang baru pun tiada masalah. So sheets ni ada dua benda, sama ada kita mau semua student ataupun certain groups work on the same worksheets as collaborative works, ataupun kita mau Google Classroom buat fotokopi untuk semua student berasingan. So apa-apa yang diubah pada Google Sheets adalah milik setiap student berasingan. So dan kita tidak perlu pun suruh student untuk make a copy dan sebagainya. Dia akan automatic. Cara dia adalah klik Sheets. Alright. So dia akan create satu original ataupun master sheets. So dia akan biasa pop up dekat sheets tu untuk kita edit tu lah, title spreadsheet tu kita kasih title dan sebagainya. Tu kemudian pun kita boleh buat. So, kita boleh access je tu nanti original sheets tu. Yang ini kita mau tengok ada 3 pilihan. Kalau kita mau just dorang tengok, contohnya kita mau dorang tengok tu rubrik saja kan sebagai rujukan, so kita boleh klik students can view the file. Tapi kalau kita mau collaborative work, semua satu kelas ataupun beberapa groups berasingan untuk works on one worksheets, kita boleh klik students can edit file. So siapa-siapa yang kita add dalam tu boleh edit the file. Tapi kalau kita mau worksheet tu for each individual student, so make sure you klik make a copy for each student. Okay, so semua student akan dapat dorang punya salinan masing-masing. Okay, ini menjadikan Google Classroom sebagai kita punya mesin fotokopi di alam maya. Macam kita photostat ni lah, kan, dekat mesin fotokopi di bilik mesin fotokopi tu. So yang ini saya masukkan dalam formative assignments. Dan bila mana dia formative assignment, saya just letak dia sebagai ungraded. Alright. Walaupun dia ungraded, tapi dia wajib lah. Mungkin kita menjadikan tu formative assignment sebagai bukti dorang join the lessons. Kan ODL ni tidak participation is superior than attendance. Tidak semestinya dorang klik attendance dekat Google Form whatever, dorang kira participate kan. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dorang participate in our lessons, dan formative assessment ni lah yang akan memberi bukti lah dorang faham setiap lesson yang kita bagi. Tidak kisahlah dari kita membuat dalam bentuk Google Sheets ataupun Google Forms ataupun apa-apa third party services daripada website yang lain. Banyak tu formative macam quizzes, Quizlet dan sebagainya lah. Kita boleh assign melalui Google Classroom juga. So mungkin due date ini mungkin di awal semester kan, Oktober, mungkin 22 Oktober kena hantar. Alright. Okay, ungraded. Okay, so topik saya akan letak dia mungkin tadi saya rasa tadi tu di minggu kedua. And then tiada rubrik apa semua, saya terus assign. Saya akan tunjukkan macam mana rupa dia nanti dengan student. Okay, so assignment sudah dihasilkan dalam week yang kedua. Tutorial, letaklah tutorial chapter berapakah, whatever unit berapakah. Okay, so saya buat setakat itu saja untuk contoh curating the assignments and materials, and I hope kamu faham juga kan macam mana mau curate dia. Yang macam mau curate daripada another website tu nanti akan tunjuk melalui melalui komputer ataupun laptop lah, sebab lebih mudah untuk kita nampak. Yang ini okey, kita boleh sudah pakai kita punya smartphone punya apps. So kita sudah settle curating, kemudian
assigning. Okay, and then sekarang saya akan tunjuk macam mana proses grading berlaku ya.